Baik, Siska, kita lanjutkan cerita tentang pasar Papringan. Jadi yang jualan di pasar ini siapa saja? Warga lokal. Warga lokal di sekitar dusun itu atau? Dusun itu, kebanyakan dusun 99% dusun, warga dusun setempat. Kemudian memang sudah ada melibatkan dusun sekitar juga. Lalu yang datang siapa? Ya, orang lokal juga, kemudian orang dari luar Temanggung, kemudian orang dari luar Indonesia. Hah? Ada orang asing yang datang ke sana? Iya, ada. Tahu dari mana mereka? Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ya dari media sosial salah satunya, kemudian juga getuk tular ya. Jadi dari mulut ke mulut, kemudian saat mereka datang ke Indonesia, wah sekalian aja datang ke tempat ini nih, ada pasar Papringan. Nah, kalau orang asing yang datang, gimana berkomunikasi dengan ibu-ibu atau warga di desa itu? Ya. Pakai bahasa apa? Bahasa yang mereka bisa, kadang yang ini apa yang misalnya apa kupat tahu for pring gitu. Oh, pokoknya jadi, yang penting duitnya 4 gitu aja ya, yang dihafal ya. Iya betul, jadi sebisa mungkin. Tapi gimana respon dari orang-orang luar ini, orang asing? Ya sejauh ini mereka sangat mengapresiasi ya, jadi oh ternyata Indonesia itu nggak harus disuguhkan dengan yang indah-indah, ngelihat desa itu dari segi potensi-potensinya aja, tapi ini tempat kami ini membalik justru permasalahan menjadi potensi yang tadinya nggak ada apa-apanya, justru dibalik menjadi sesuatu yang wah keren nih gitu, bisa memberdayakan masyarakat, bisa menjadi apa, memberikan manfaat lingkungan dari segi. Untuk masuk ke pasar itu bayar atau tidak? Enggak. Kalau yang tadi saya baru masuk situ mau dipalakin tadi. Karena Bang Adi mau beli loh. Oh mau beli, oke. Nah, salah satu yang juga ikut mendukung, ya, mendukung apa yang dilakukan Siska dan teman-teman di pasar Papringan ini adalah Mas Singgi, ya, Mas Singgi Susilo Kartono yang sudah ada di sini bersama kita. Mas Singgi, ayo sama-sama. Ya, senang bisa ketemu lagi. Coba ceritakan soal pemberdayaan masyarakat di sana, ya. Peran Mas Singgi di sini apa? Mungkin Siska cerita dulu. Penggagasnya juga, penggagas pasar Papringan. Jadi kami saling menemukan ya waktu itu. Oh, saling menemukan. Beliau bilang, ini nih ada satu gagasan untuk menyelamatkan kebun bambu. Sebetulnya nilainya adalah konservasi kebun bambu tujuannya, tapi dengan pendekatan kreatif. Waktu itu saya baru pulang studi, kemudian memang jurusan saya juga terkait dengan ini. Sekolahnya apa sih? Cultural Design. Di mana itu sekolahnya? Di Chiba University di Jepang. Dari Jepang. Hai. Oke, Mas Singgi coba cerita gagasan awalnya. Kenapa kalau Anda merasa bahwa hutan bambu ini harus dikonservasi, harus dijaga, harus dilindungi? Ya, hutan bambu ini sebenarnya salah satu bagian yang penting dari lanskap sosial, lanskap lingkungan, lanskap budaya dari desa. Kenapa begitu? Karena dia merupakan material yang paling luas digunakan di dalam kehidupan desa dan itu sudah dimulai sejak lama. Jadi ceritanya kalau orang di desa-desa itu mulai dari lahir sampai meninggal itu selalu bersentuhan dengan bambu. Dulu orang lahir memotong ari-ari itu dengan bambu, walaupun sekarang dilarang ya karena seperti itu. Kemudian kenapa di makam itu di sekelilingnya selalu ditumbuhi bambu? Karena itu digunakan untuk konstruksi pada saat pemakaman. Baik, apa manfaatnya bagi warga masyarakat di sana dengan adanya pasar Papringan ini? Paling gampang adalah nilai ekonomi. Tapi yang menarik lagi adalah bahwa mereka kemudian tumbuh kepercayaan diri. Karena apa? Karena yang datang ke situ adalah masyarakat yang diidolakan. Jadi maksudnya masyarakat yang diidolakan? Orang desa itu idolanya orang kota, Pak. Dan yang menarik ketika orang kota itu datang ke sana, mereka mengendorse. Kamu itu punya yang bagus dengan cara bahwa mereka mau membeli produk desa, mau membeli makanan desa. Tadinya mereka nggak pede, Pak. Ketika mereka menjual makanan, ini apa mereka mau beli? Ketika kemudian seperti mainan dari bambu, itu kan mainan sehari-hari yang mereka buat. Apa ini gitu? Banget ya. Tapi ternyata orang-orang di kota itu, anak-anak dari kota yang datang bersama keluarganya itu memainkan itu dengan sangat asik. Jadi itu sebuah ekspresi tentang rasa percaya diri bahwa desa itu punya sesuatu.
seperti itu. Itu kalau mau ikut jualan di sana seperti Ibu dan Bapak ini, itu dikurasi, diseleksi atau disaring atau siapa saja Oh, boleh? iya. Pertama lihat KTP dulu. Oh, Dia orang Ngadiprono atau enggak gitu. oh iya. Jadi Warga harus masyarakat harus dulu. orang lokal, harus orang lokal. Jadi kalau makanan di sana dijual itu, maaf ya, orang kota ini kan standarnya sudah mulai lebih tinggi gitu Ya, ya. ya. Soal kebersihan, ya, keamanan. Ya. Nah itu bagaimana? Kami malah lebih tinggi lagi. Oh, Jadi bukan hanya masalah kebersihan, tapi kami sudah menyatakan dari awal bahwa makanan ini harus sehat. sehat itu artinya? Dalam arti bahwa tidak boleh pakai MSG, Oh, jadi tidak boleh pakai pewarna buatan, tidak boleh pakai perenyah, tidak boleh pakai yang sifatnya toksik, yang tidak sehat seperti itu. Oh, jadi sejak awal sudah. Terus saya dengar-dengar juga plastik ditolak di sana ya? Sebenarnya dulu itu ketika belum ada plastik, mereka juga buat keranjang sendiri, buat belanja ya. Dan keranjang belanja ini sesuatu yang jauh nilainya lebih bagus daripada plastik, karena dia bisa dipakai kembali. Karena ketika dia rusak, dia tinggal dibuang dan hancur di alam seperti itu. Ini suatu hal yang lebih bagus. Tadi Jadi saya sampaikan kesadaran tentang itu masalah sudah tinggi. Iya. masalah bagaimana membangun kepercayaan diri kembali sehingga kemudian mereka mau memakainya kembali seperti itu. Ketika di Pasar Papringan, orang-orang desa pasti akan melihat orang-orang dari kota, dari tempat lain itu berbelanja dengan tas belanja dari bambu, dan itu sebuah apresiasi ya buat mereka. Apa perubahan yang nyata yang terasa? Perubahan yang real yang paling nyata ya tiap selapan 2 kali ada keramaian. Bayangkan dari tempat yang tadinya orang nggak mau datang, Singit. banyak nyamuk ya. Oh, Nyamuknya sekarang takut Pak tiap 28. Wih, karena banyak orang datang ke situ ya. 3.000 sampai 4.000 pengunjung tiap 8. Setiap kali ada Ya, pasar. di lahan yang berapa hari ini pasar ini? Pasar cuma setengah hari Pak. Oh, bukan 7 hari, 8 hari. Enggak, gitu. pasar cuma setengah hari. Setengah Dari hari jam aja. 6 sampai jam Sekitar 12. Sampai jam 12. Tapi kalau pas rame, Iya. ya rame, ya jam Nambah-nambah dikit lah. Ya, jam 10. Hah? Jam 10 itu Oh, dagangan habis. udah habis. Nah, kalau Siska sebenarnya asalnya dari mana ya? Saya dari Jawa Barat, Kota Banjar. Oh, terus ngerti bahasa Jawa Tengah nggak? Pripun? Oh, pripun. Cuma itu lah. Iya, pripun. Panjenengan tiang Jawi menopot tiang listrik. Wah, kalau tiang listrik ya ketabrak. Oh, sensitif, tiang listrik sensitif. Iya, iya. Tiang itu orang ya, tiang Jawi, orang Jawa atau tiang listrik. Lumayan. Lumayan. Udah bisa. Kalau ngedengar Ngerti. dengar ngerti. Tapi kalau ngomong kadang suka ada tingkatannya ya. Kadang di otak pengen Kromo ngobrolnya. inggil Iya. gitu ya. Kalau bahasa yang terlalu tinggi, pusing juga itu ya. Ini kan sekolah jauh-jauh nih ke Jepang. Jepang. Nah, bagaimana reaksi orang tua nih? Udah sekolah jauh-jauh mahal-mahal, taunya kerja di desa. Enggak, awalnya memang sempat mempertanyakan ya. Iya, udah kok, pasti. Kok gini gitu, kok pilihannya kayak gini gitu. Tapi yang saya yakini saya berada di jalur yang benar. Kenapa? Karena saya merasa tinggal dan berkarya di desa itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Oh, Saya harus sekarang tinggal di sana juga ya? saya tinggal hampir ya Udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun di Temanggung. Saya selalu tinggal di tempat yang sebisa mungkin tinggal di tempat Bersama. yang saya dampingi, membuat saya betah ya tinggal dan berkarya di desa. Bahagia. Bahagia. Baik, siapa penonton yang sudah punya uang bambu, silakan berbelanja, sudah akan dilayani oleh 2 warga Ngadiprono Ngadimulyo. Ya. 1 bambu bisa mendapatkan 1 produk. Ya, silakan. Baik, silakan yang punya bambu. Sayang suami, sayang istri, boleh makanan. Yang nggak dapat bisa ambil jagung, kacang yang ada di sini. Habis, wih, kaya raya itu pedagangnya. Ya. Baik, terima kasih Siska, Mas Singgi, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami.
Nah, itu dia cerita tentang Pasar Papringan di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Temanggung. Dan berikutnya kita akan dengarkan cerita tentang Festival Kampung Cempluk di Malang. Bagi Anda yang penasaran, ikuti terus Kick Andy.